Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahimu Yajibu an Tusahhah karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita sudah sampai di qaulil musannifi masyru'iyyatu tawassuli ala tariqati Syekh Ibn Taimiyyah. Jadi di sini meneruskan tentang dalil-dalil akan diperbolehkannya tawassul. Dan di sini beliau musannif masih mendatangkan dalil dari Syekh Ibn Taimiyah, di mana orang-orang yang punya paham salah tentang tawassul atau bahkan mengatakan tawassul itu tidak diperbolehkan, mereka itu bermakmum pada Syekh Ibn Taimiyah atau Syekhul Islam Ibn Taimiyah seperti yang dikatakan oleh mereka. Tapi apakah betul Syekh Ibn Taimiyah ini mengingkari tawassul atau mengatakan tawassul itu syirik? Nah, kita akan membaca secara langsung teks atau ibarah yang disampaikan, yang diucapkan langsung oleh Syekh Ibn Taimiyah dari kitab-kitabnya, seperti yang akan dinukil di sini oleh beliau, yaitu kitab Qa'idatun Jalilatun fit Tawassuli wal Wasilah, agar para pengikutnya tahu seperti apa yang hakikat apa yang dikatakan oleh Syekh Ibn Taimiyah. Qal yaqulu Syekh Ibn Taimiyah fi kitabih Qa'idatun Jalilatun fit Tawassuli wal Wasilati. Di sini masih belum dikasih arti ya tadi. Masyru'iyyatut tawassuli ala tariqati Syekh Ibn Taimiyah. Diperbolehkannya atau disyariatkannya tawassul sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Ibn Taimiyah atau cara Syekh Ibn Taimiyah. Yaqulu Syekh Ibn Taimiyah fi kitabih Qa'idatun Jalilatun fit Tawassuli wal Wasilah indal kalami ala qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Syekh Ibn Taimiyah dalam kitabnya Qa'idatun Jalilatun fit Tawassuli wal Wasilah, ketika beliau membahas dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan carilah wasilah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kata ibtighaul wasilah, mencari perantara atau wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat apa yang akan disampaikan oleh Syekh Ibn Taimiyah. Bisa disimak benar-benar ini ya, apa yang akan disampaikan oleh Ibn Taimiyah. Qala fabtigha'ul wasilati ila Allah Subhanahu wa ta'ala innama yakunu liman tawassala ila Allah bil imani bi Muhammadin wattiba'ihi. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi, carilah wasilah, maka kata beliau, maka mencari wasilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanyalah dengan cara bertawassul kepadanya melalui iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya. Wa hadha at-tawassul bil iman bihi wa bi ta'atihi fardun ala kulli ahadin fi kulli halin batinan wa zahiran fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'da mautihi fi mashhadihi wa maghibihi. Kata beliau, dan tawassul dengan iman, dengan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah
kewajiban atas setiap orang dalam segala keadaan, baik secara batin maupun zahir. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup maupun setelah beliau itu sudah wafat, baik fi masyhadihi ketika beliau itu hadir di hadapan kita maupun maghribihi maupun tidak. Nah, jadi dari inti apa yang disampaikan oleh Ibn Taimiyah ini, beliau memperbolehkan tawassul dengan iman pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis kalau misalkan dari kita kalangan muslimin bertawassul, mengatakan tawassalna bi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak lain dan tidak bukan kecuali karena imannya kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena kalau kita tidak iman pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu bagaimana kita akan menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wasilah? Bagaimana kita akan bertawassul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini yang disampaikan oleh Syekh Ibn Taimiyah, pemahaman yang bisa disampaikan, yang pemahaman dari apa yang disampaikan oleh Ibn Taimiyah, boleh tawassul dengan imannya kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikutnya kita pada sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala yaskutu tawassulu bil imani bihi wa bi ta'atihi an ahadin minal khalqi fi halin minal ahwali ba'da qiyamil hujjati alaihi wala bi'uzrin minal a'zari wala tariqa ila karamatillahi wa rahmatihi wan najati min hawanihi wa azabihi illa tawassulu bil imani bihi wa bi ta'atihi. Allahu akbar. Lihat apa yang akan disampaikan oleh beliau. La yaskutu tawassulu bil imani bihi. Tawassul dengan iman dan ketaatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan gugur. La yaskut, ya, la yaskut an ahadin minal khalqi fi halin minal ahwal. Tidak akan gugur dari siapapun, ya. Tidak akan gugur dari siapapun. Wala bi'udhrin ba'da qiyamil hujjati alaihi, setelah tegaknya hujjah dalil atas dirinya, wala bi'udhrin minal a'dzar, dan tidak bisa juga gugur karena alasan apapun. Jadi mau tidak mau harus bertawassul, harus mencari wasilah. Wala tariqa ila kara. Ini lihat lagi apa yang akan disampaikan oleh beliau. Wala tariqa ila karamatillahi wa rahmatihi wan najati min hawanihi wa adzabihi illa tawassulu bil imani bihi bi ta'atihi wa bi ta'atihi. Tidak ada jalan menuju kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya serta keselamatan dari kehinaan dan siksanya kecuali dengan bertawassul melalui iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketaatan kepadanya. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam syafi'ul khalaiqi sahibul maqamil mahmud alladhi yaghbituhu bihil awwaluna wal akhirun. Beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi syafaat, syafi'ul khalaiq, pemberi syafaat bagi seluruh makhluk. Sahibul maqamil mahmud, pemilik maqam mahmud, kedudukan terpuji yang akan diidamkan oleh orang-orang terdahulu dan yang datang kemudian. Fahuwa a'zamu syufa'i qadran wa a'lahum jahan indallah. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi syafaat yang paling agung kedudukannya dan paling tinggi kehormatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala ta'ala an Musa wa kana 'indallahi wajiha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang Nabi Musa, dan dia kata Allah wa kana, dan dia kata Allah Musa adalah seorang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala anil masihi wajihan fid dunya wal akhirah. Dan tentang Al-Masih Isa ibn Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mempunyai kedudukan di dunia
dan juga di akhirat. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam a'zamu jahan min jami'il anbiya'i wal mursalina. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih tinggi martabat dan kedudukannya dibandingkan seluruh nabi dan rasul. Walakinna syafa'atahu wa du'aahu innama yantafi'u bihima man syaffa'a lahu rasulu wa da'a lahu. Namun syafaat dan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya akan bermanfaat bagi orang yang Nabi doakan dan Nabi syafaati. Faman da'a lahu ar-rasulu wa syafa'a lahu tawassala ila Allah bi syafaatihi wa du'aihi. Barang siapa yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberi pertolongan, diberi syafaat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tawassala ilallahi bi syafaatihi wa du'aihi, maka ia telah bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia boleh bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa dan syafaat beliau. Kama kana ashabuhu yatawassaluna ilallahi bidu'aihi wa syafa'atih. Sebagaimana para sahabat dahulu bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa dan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kama yatawassalun nasu yaumal qiyamati ila Allah ta'ala bidu'aihi wa syafa'atihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam taslima. Dan juga sebagaimana manusia di hari kiamat nanti itu akan bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa dan syafaat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi al-fatawa al-kubra, ini masih perkataan masih mengutip ya perkataan Syekhul Islam. Qal wa fil fatawa al-kubra su'ila Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala hal yajuzu at-tawassul bin nabiy sallallahu alaihi wasallam am la. Ini bisa juga didengar nih para pengikut Ibn Taimiyah. Dalam Al-Fatawa Al-Kubra, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala ditanya apakah boleh bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Amla fa'ajab. Lalu ini lihat, dengar apa yang akan disampaikan oleh Ibn Taimiyah. Fa'ajaba alhamdulillah amma at-tawassulu bil imani bihi wa mahabbatihi wa ta'atihi wassalati wassalami alaihi wa bidu'aihi wa syafa'atihi wa nahwi dhalika mimma huwa min af'alihi wa af'alil ibadil ma'muri biha fi haqqihi fahuwa masyru'un bittifaqil muslimin. Ini perkataan Syekhul Islam. Jadi Ibn Taimiyah ketika ditanya tentang tawassul, beliau menjawab, segala puji bagi Allah, alhamdulillah, amma tawassulu bil imani bihi wa muhabbatihi. Adapun bertawassul dengan keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertawassul dengan cinta kepada beliau, ketaatan kepada beliau, bertawassul dengan salawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga melalui doa dan syafaatnya, serta hal-hal yang serupa, termasuk hal-hal serupa yang juga termasuk perbuatan beliau dan perbuatan hamba yang dianjurkan terhadap beliau, maka semua itu disyariatkan menurut kesepakatan kaum muslimin. Tawassul seperti itu la ba'sa bihi, bahkan itu merupakan kesepakatan, kata beliau, ittifaq, boleh tawassul dengan cara seperti itu. Maka dari kutipan perkataan Ibn Taimiyah ini, nanti musannif Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani akan mengomentari perkataan Ibn Taimiyah ini. Lihat apa komentar dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Qultu, saya berkata,
fayustafadu min kalami Syekh Ibn Taimiyah amran. Saya berkata, dari ucapan Syekh Ibn Taimiyah ini dapat diambil dua kesimpulan. Karena dari perkataan Syekh Ibn Taimiyah tadi, boleh ya bertawassul dengan imannya kita pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kita, maka kita dengan doa tersebut bisa bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang disampaikan oleh Ibn Taimiyah. Lalu di sini beliau mengatakan bahwasanya dari perkataan Ibn Taimiyah ini ada dua perkara penting yang bisa diambil dari perkataan beliau. Apa saja? Al-awwalu أن المسلم المطيع المحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتبع له المصدق بشفاعته يشرع له أن يتوسل بطاعته ومحبته وتصديقه ذلك. Yang pertama yang bisa diambil, yang bisa disimpulkan dari perkataan Ibn Taimiyah adalah bahwa seorang muslim yang taat, yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga membenarkan beliau, tasdik iman pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membenarkan syafaat beliau, maka disyariatkan baginya untuk bertawassul melalui ketaatan, cinta dan tasdiknya dia terhadap beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang bisa disimpulkan dari perkataan Ibn Taimiyah, bahwasanya apabila ada orang soleh bertaat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut terhadap sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan keimanan dia pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam boleh dia bertawassul. Seakan-akan seperti itu, dan itu memang betul apa yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah. Maka qala al-musannifu wa innana idza tawassalna bin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam فالله يشهد أننا إنما نتوسل بالإيمان به وبمحبته وبفضله وشرفه فهذا هو المقصود الأصلي من التوسل. Dan sungguh kata beliau, jika kita bertawassul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fallah, maka Allah yang menjadi saksi bahwa maksud kita adalah bertawassul dengan keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan dan kemuliaan. Itulah yang merupakan maksud utama dari tawassul. Al-maqsudul asli min tawassul. Kita bertawassul dengan keimanan kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita bertawassul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah yang melihat, yang maha melihat bahwasanya kita ini bertawassul pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu artinya kita bertawassul pada Allah dengan imannya kita pada Nabi, dengan cintanya kita pada Nabi, ya, dengan fadl, keutamaan dan kehormatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya ketika kita bertawassul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah al-maqsudul asli min at-tawassul. Maksud asal dari tawassul memang seperti itu. Karena wala yatasawwaru ay yatawassala ahadun bin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam li ghairi hadzal ma'na. Karena tidak terbayangkan ada seseorang yang bertawassul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk maksud selain ini.
Tidak mungkin ada orang bertawassul pada Nabi, bertawassul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedangkan dia tidak iman, tidak cinta, tidak mengakui akan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kehormatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tidak terbayangkan ada orang bertawassul dengan Nabi, tapi dia tidak mempunyai sifat-sifat tersebut, ya. Wala yumkin, kata beliau, la yumkin ayyakuna siwa dzalika min jami'il muslimin al-mutawassilin. Tidak mungkin makna-makna selain itu terjadi dari orang-orang muslim yang bertawassul. Tidak ada nih ceritanya orang tawassul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan muslimin. Kenapa tawassul? Ya karena saya kan tidak suka dengan Nabi, saya tidak ikut Nabi, tapi wa ma'adzalik saya tetap bertawassul. Gak ada ceritanya seperti itu. Hanya saja kata beliau, ghairu annal mutawassila qad yusarrihu bihi wa qad la yusarrih. Kadang orang dari kita nih yang tawassul itu tidak terang-terangan mengatakan Allahumma inni atawassalu bi imani bi Muhammadin wa bi muhabbati bi Muhammadin wa bi fadlihi wa bi syarafihi. Tidak terang-terangan mengatakan seperti itu, langsung mereka dengan mudahnya mengatakan Allahumma inni atawassalu bi nabiyyika. Maksud dari atawassalu bi nabiyyika ay atawassalu bi imani bihi wa bi mahabbati lahu wa bi fadlihi wa syarafihi. Itu artinya. Nah, ghairu annal mutawassila qad yusarrihu bihi wa qad la yusarrih i'timadan. Hal itu karena bersandaran alal maksudil asli minat tawassul. Bersandaran pada tujuan utama dari tawassul. Alladzi huwa, yang mana tujuan utama dari tawassul adalah al-iman bin nabiyyi wa mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam la ghair. Itu tujuan asli dari tawassul adalah iman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa disimpulkan pertama dari perkataan Ibn Taimiyah. Kemudian yang kedua yang bisa disimpulkan dari perkataan Ibn Taimiyah, al-thani mimma yustafadu min kalami Syekh Ibn Taimiyah. Yang kedua yang bisa disimpulkan dari perkataan Syekh Ibn Taimiyah, anna man da'a lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya seseorang yang sudah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahhalahu ayyatawassala ila Allah bidu'aihi sallallahu alaihi wasallam lahu, maka sah dan bisa dikatakan benar dia boleh bertawassul pada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya Nabi untuknya. Ya. Nah, kita nih orang-orang Islam sekarang, apakah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Atau adakah satu umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Gak ada, ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tentunya sudah mendoakan semua umatnya. Wa qad jaa'a annahu Sallallahu Alaihi Wasallam qad da'a li ummatihi. Bahkan ada riwayat yang datang mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mendoakan umat-umatnya. Kama tsabata dzalika fi ahadits katsiratin, seperti yang dijelaskan di beberapa hadis yang sangat banyak. Di antaranya adalah ini. Kalau mau bukti ini, bukti bahwasanya Nabi telah mendoakan umatnya. Nah, kata tadi dari kesimpulan Ibn Taimiyah, perkataan Ibn Taimiyah, kalau orang sudah didoakan oleh Rasul maka boleh dia bertawassul dengan doanya Rasul tadi padanya. Ya, untuknya boleh. Kita ini sudah didoakan berarti. Semua umat Islam nih didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita ini sebagai orang Islam ya boleh bertawassul ya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendoakan kita. Apa buktinya? Mana bukti bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan umatnya? Nah, ada banyak hadis kata beliau. Nah, di sini ada sebagian hadis-hadis yang akan dinukil oleh beliau. Di antaranya adalah minha. An Aisyah radhiyallahu taala anha. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس قلت
Diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau berkata, "Lamma ra'aitu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam thayyiba nafsin qult." Ketika kata Sayyidah Aisyah, ketika aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan gembira, dalam keadaan senang, maka aku, kata Aisyah, bertanya, qultu ya Rasulullah, wahai Rasul, ud'ullaha li, doakan saya ya Rasul, doakan saya ya Rasul. Karena beliau lagi melihat Rasulullah SAW dalam keadaan senang, gembira gitu, bukan dalam keadaan marah. Akhirnya minta doa Sayyidah Aisyah pada Nabi SAW. Faqal, lihat, faqal, lalu Nabi SAW berdoa untuk Sayyidah Aisyah, Allahumma ufir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ini arti dari doa Nabi SAW ini. Ya Allah, ampunilah Aisyah ya Allah atas dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, yang tersembunyi dan yang terang-terangan, semua ampuni ya Allah. Akhirnya ketika Sayyidah Aisyah mendengar doa tersebut, fadhahikat Aisyah hatta saqata ra'suha fi hijriha min ad-dhahik. Akhirnya Aisyah itu tertawa ketika mendengar doa Nabi yang tadi, sampai kepala beliau itu jatuh di pangkuannya ya, sampai ke bawah ya, kepalanya, karena terlalu gembira, terlalu senang mendengar doa tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayasurruki doa, ayasurruki ini ya, bukan ayasurruka, bukan ayasurrukuh ini. Ini salah ya, salah cetak, salah dari percetakan. Ayasurruki ini karena bicaranya dengan Sayyidah Aisyah. Ayasurruki du'ai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya pada Sayyidah Aisyah, ayasurruki du'ai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah engkau senang dengan doaku Aisyah? Lihat apa kata Aisyah, qalat wa ma li la yasurruni du'auk, mengapa aku tidak akan senang Rasul dengan doamu? Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli salah. Allah, Allah, Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah Aisyah, sungguh itu adalah doaku untuk umatku di setiap kali sholat. Allah. Jadi setiap kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat, melaksanakan sholat, beliau mendoakan doa ini pada umatnya. Allahumma ufir li ummati ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asharrat wa ma alanat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa umatku ya Allah, yang lalu, yang akan datang, yang dilakukan secara tersembunyi dan yang terang-terangan, semua ampuni ya Allah. Ini doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat. Lidha, karena ini, fa innahu yasihhu li kulli muslimin ay yatawassala ila Allah Subhanahu wa ta'ala bidzalika fayaqul, maka sah bagi setiap muslim untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa tersebut seraya berkata, Allahumma inna nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad da'a li ummatihi wa ana min afradi hadhihi al-ummah fa atawassalu ilayka bihadha ad-du'a'i an taghfira li wa an tarhamani ila akhir ma yurid. Nah, jadi kalau misalkan ingin sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibn Taimiyah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah mendoakan kita, berarti dengan doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kita, boleh kita bertawassul. Ya Allah, inna nabiyyaka Muhammadan Shallallahu Alaihi Wasallam qad da'a li ummatihi. Ya Allah, sungguhnya Nabimu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendoakan umatnya. Wa ana min afradi hadhihi ummah, dan saya adalah bagian dari umatnya. Ya Allah, fa atawassalu ilaika bihadza du'a, maka saya bertawassul padamu ya Allah dengan doa Nabi ini. Antaufirali, agar engkau ya Allah mengampuni saya. Wa antarhamani, ya, untuk berkasih sayang pada saya ya Allah. Ila akhir ma yurid, sampai apa yang dia inginkan. Doa seperti itu.
Kalau memang tujuan, kalau ingin sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah tadi. Karena Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya kalau orang sudah didoakan oleh Nabi, maka boleh dia bertawasul dengan doanya Nabi untuk dia pada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara prakteknya seperti ini. Fa idza qala dzalika lam yakhruj 'anil amril muttafaq alaihi baina ulama'il muslimina kafah. Maka ada orang misalkan tawassul lalu mengatakan seperti ini. Seperti ini. Kan kata Ibn Taimiyah tadi, orang itu kalau sudah didoakan oleh Nabi maka boleh dia bertawasul dengan doanya Nabi untuk dia pada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kesepakatan umat Islam. Berarti kalau kita mengatakan ini tawassul dengan menggunakan sighah seperti ini, berarti kita ini tidak keluar dari kesepakatan orang-orang Islam seperti yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah. Tapi kebanyakan dari kita nih yang bertawassul bukan sigatnya seperti itu, tapi fa in qala Allahumma inni atawassalu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad fatahu at-tasrihu bima yanwihi wa bayani ma yanaqidu bi alaihi qalbuhu. Jika seorang itu mengungkapkannya demikian, maka dia mengatakan Allahumma inni atawassalu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengatakan tawassul dengan seperti ini, ya Allah aku bertawassul kepadamu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tidak mengatakan dengan doanya Nabi untuk umatnya dan saya termasuk dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengatakan itu, tapi malah mengatakan ya Allah saya bertawassul kepadamu ya Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ia hanya tidak menjelaskan secara jelas niatnya dan apa yang ada di dalam hatinya. Fatahu tasrih bima yanwi. Ya. Tapi kalau kita teliti ketika kita bertawassul pada Rasulullah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu artinya ya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan umatnya. Kita telah iman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu artinya wa maksudu kulli muslim, itu adalah tujuan dari semua umat Islam. Wa muraduhu la yakhruju an hadzal haddi, dan tujuan tawassulnya umat Islam ketika bertawassul itu tidak keluar dari batas ini. Artinya ketika kita tawassul itu bukan menyekutukan Allah. Li'anna al-mutawassila bin nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqsid bidzalika illa tilkal ma'ani al-muta'alliqata bidzatihi sallallahu alaihi wasallam min mahabbatin wa qurbatin wa jahin wa rutbatin wa fadlin wa du'a. Karena orang yang bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak bermaksud kecuali makna-makna yang berkaitan dengan pribadi beliau, seperti kecintaan pada Rasulullah, kedekatan, kemuliaan, derajat, keutamaan, doa, dan apalagi di sini doa wa syafaat dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususan wa annahu sallallahu alaihi wasallam fi barzakhihi yasma'u as-salata was-salam wa yuruddu ala dzalika bima yaliqu wa yunasibu min salamin wa istighfar. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri di barzakhnya beliau itu mendengar sholawat, ucapan sholawat, salam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membalas salamnya orang-orang yang mengucapkan salam pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ala dzalika bima yaliqu wa yunasib min salamin wa istighfar, disesuaikan dengan salam istighfar yang sesuai bimaqamihi. Lima qad jaa fil hadis, buktinya qad jaa fil hadithi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam hayati khairun lakum. Di hadis disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda hayati khairun lakum tuhditsuna wa yuhdatsu lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wafatku hayati khairun lakum. Hayati hadza hidup. Hidupku adalah kebaikan bagi kalian. Tuhditsuna wa yuhdatsu lakum. Kalian melakukan sesuatu dan akan dijelaskan hukumnya bagi kalian. Wa yuhdatsu lakum. Wafati khairun lakum. Dan wafatku juga kebaikan bagi kalian.
wafati khairi lakum tu'radu alayya a'malukum. Apa yang kalian lakukan, amal kalian itu akan diperlihatkan kepadaku, kata Nabi. Fama ra'aitu min khairin hamidtullaha alaihi. Kalau misalkan aku lihat dari amal kalian itu ada kebaikan, maka aku bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atasnya. Wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartullaha lakum. Dan apa yang aku lihat dari keburukan, aku akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Nah, berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mendoakan umatnya. Nah, ini sebagai penegas untuk hadis-hadis yang tadi. Wa hadza sharihun, dan ini jelas bi'annahu sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru lil ummati fi barzakhihi wal istighfari fi barzakhi wal istighfaru du'aun wal ummatu tantafi'u bidzalik. Dan ini adalah bukti yang jelas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu memohonkan ampun bagi umatnya di alam barzakh sana. Apa arti dari istighfar? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mintakan ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk umatnya. Istighfar artinya doa. Wal ummah tantafi'u bidzalik. Dan umat akan mendapatkan manfaat dari itu semua. Bahkan ini diperjelas dengan hadis yang lain. Wa ja'a fil hadithi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ada juga riwayat lain yang datang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin," tidak satupun orang, yusallim alayya, kata Nabi, mengucapkan salam padaku, kata Nabi, "illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam," kecuali Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh saya, perkataan saya, hatta arudda alaihi salam, sampai saya bisa membalas salamnya. Fahadha sharih. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membalas salam kita mengucapkan salam pada Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab salam. Waalaikumsalam. Andai Nabi menjawab seperti itu. Waalaikumsalam. Apa arti dari waalaikumsalam? Assalamualaikum itu doa. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Saya mendoakan Nabi dengan keselamatan. Waalaikumsalam dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi juga mendoakan orang yang mengucapkan salam atasnya. Dan salam itu doa. Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mendoakan kita. Fahadha sharihun bi anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaruddu salam 'alal musallim. Dan ini sangat jelas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan membalas, menjawab salam dari orang atas orang yang mengucapkan salam pada beliau. Wassalamu huwal aman. Salam artinya keamanan. Fahuwa du'aun bil amani lil musallim wa huwa yantafi'u bidzalik. Maka itu merupakan keamanan. Salam itu adalah doa keamanan bagi orang yang mengucapkan salam. Wa huwa yantafi'u bidzalik, dan dia musallim, orang yang mengucapkan salam itu mendapatkan manfaat dari salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari balasan salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengucapkan salam pada Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjawab, dan jawaban salam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah doa bagi umatnya, bagi orang yang mengucapkan salam tadi, dan dia mendapatkan manfaat dari jawaban tersebut. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwasanya kalau kita kaji, kalau kita teliti, perkataan Ibnu Taimiyah ini mengandung bahwasanya boleh bertawassul ya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena arti dari tawassul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada hakikatnya tawassul bil iman, tawassul dengan imannya kita dengan Nabi, cintanya kita pada Nabi ya. Dan juga karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu senang, rahmat dengan umatnya, mendoakan umatnya Shallallahu Alaihi Wasallam.